Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalala niyati salihah amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan, kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena sungguh tidaklah seorang hamba bisa melakukan kemudahan kecuali Allah menghendaki hamba tersebut untuk melakukan kemudahan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini bisa melakukan kebaikan karena Allah menggolongkan kita orang-orang yang dicintai olehnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita kemudahan untuk bisa taat kepadanya, meninggalkan segala sesuatu yang dibenci olehnya, sehingga di akhir penghujung hidup kita semuanya Allah cabut nyawa kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab orang menggunjing atau membicarakan orang lain itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, karena kita ini pengen tahu urusan orang lain. Orang yang membicarakan orang lain itu pasti sebelumnya dia itu selalu mencari-cari dan ingin tahu dengan urusan orang lain. Padahal di dalam agama kita, kita ini dilarang untuk ingin tahu urusan orang lain. Sampai ada istilah fudul. Fudul itu pengen tahu urusan orang lain yang bukan urusan kita. Dan kita tidak ada kepentingan di dalam perkara tersebut. Ini kita dilarang dalam agama kita. Jangan malah kita sekarang ini malah pengen tahu urusan orang lain. Ada apa-apa, pengen lihat. Ada apa-apa, pengen tahu. Ada apa-apa, pengen dengar. Itu kita dilarang dalam agama kita untuk perkara-perkara yang seperti itu. Sehingga orang yang menggunjing, membicarakan orang lain, itu faktor utamanya karena biasanya dia ini pengen tahu urusan orang lain. Sehingga mulai saat ini, ayo kita biasakan tidak usah pengen tahu urusan orang lain. Kecuali yang memang kita di dalam urusan tersebut memang kita harus tahu. Atau kita termasuk orang yang bisa menyelesaikan perkara tersebut. Atau kita bisa mendamaikan tentang mungkin orang yang di dalam kejadian tersebut. Kalau seperti ini, maka tentu kita harus tahu. Bahkan secara detil pun kita harus tahu. Tapi umumnya, kita yang tidak ada urusan dengan salah satu perkara, nggak usah ingin tahu. Karena kita ingin tahu urusan orang lain, biasanya ntar setelah itu, akhirnya dia ngobrol, akhirnya dia berkumpul dengan orang lain, mulai dia menggunjing, membicarakan orang tersebut. Bahkan sampai kadang-kadang akhirnya, karena dia ingin tahu, kadang-kadang yang namanya ucapan selalu berlebih-lebihan. Makanya kata para ulama, uang kalau dititipkan sama orang itu berkurang.
Tapi kalau omongan dititipkan sama orang, itu akan bertambah. Makanya bukan cuma menggunjing terkadang, bahkan sampai memfitnah daripada orang lain. Kemudian faktor yang kedua, penyebab orang itu menggunjing, karena dia itu jarang bertabayun. Jarang memastikan kebenaran kabar tersebut. Dia tidak mau mentahkik daripada kabar tersebut benar atau tidaknya. Sehingga akhirnya dia membicarakan orang lain. Tapi orang-orang yang biasa mentahkik, bertabayun, dia tidak akan masuk area menggunjing. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah memastikan. Dia sudah bertabayun. Makanya hati-hati kita hidup di zaman media sosial. Di zaman yang mana semua kabar bisa kita dengar. Bisa kita lihat. Hanya melalui HP. Maka kalau kita di dalam diri kita, kita tidak punya prinsip, yaitu selalu kita berusaha bertabayun, maka begitu mudahnya kita akan menggunjing orang lain. Lihat di Facebook, ada omongan seperti ini, akhirnya kita sampaikan kepada orang lain. Ada omongan ustadz kayak ulama kita seperti ini, habaib kita seperti ini, kita sampaikan sama orang lain. Jadi malah kita ini menjadi sumber daripada malapetaka bagi orang lain, melewati daripada membicarakan orang lain. Ternyata itu faktornya karena kita ini tidak membiasakan bertabayun. Ada kejadian yang kita dengar, kita lihat, coba biasakan tabayun. Cari kejelasannya, cari kepastiannya. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya sudah berfirman dalam Al-Quran, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar yang tidak jelas, biasakan untuk bertabayun. Ini perintah dalam Al-Quran. Sehingga ulama kita mengatakan orang yang bijak di dalam menyikapi satu perkara, kabar yang belum jelas, dia tidak langsung menelan mentah-mentah. Tapi yang ada dia ini berusaha untuk memastikan dulu, ini benar tidak kejadiannya. Ini yang terjadi saat ini kira-kira sudah betul tidak kepastiannya. Nah sehingga dengan kita ini selalu mengusahakan untuk bertabayun, kita tidak mungkin masuk ke dalam area menggunjing. Karena orang yang biasa menggunjing itu, dia biasanya nggak mau memastikan dulu. Dengar dari orang di salah satu tongkrongan, di salah satu tempat, langsung disebarkan kepada orang lain. Maka hati-hati. Jangan sampai kita masuk daripada area menggunjing. Karena sudah kita bahas, dosanya sangat luar biasa. Kita punya pahala akan dimakan semuanya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Jadi intinya, menggunjing itu akan muncul tatkala kita ini menjadi orang yang ingin tahu urusan orang lain. Maka mulai saat ini jangan ingin tahu urusan orang lain kecuali kita memang bisa mendamaikan, menyelesaikan daripada perkara tersebut. Yang kedua, biasakan kita bertabayun. Biasakan kita ini mencari kejelasan. Dengan itu insya Allah kita tidak akan masuk kepada area menggunjing, membicarakan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada menggunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada membicara orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga lisan ini tidak berucap sesuatu yang jelek. Allah mudahkan lisan ini untuk berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik. Sehingga dengan ucapan daripada kalimat-kalimat tersebut, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.